Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Guru Budi. Kali ini channel ini Guru Budi sedikit berbeda ya. Karena channel ini Guru Budi kali ini ingin membahas tentang pengisian survei lingkungan belajar ya. Ini kaitannya dengan ANBK ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Yuk kita sharing saja bareng-bareng cara mengisi survei lingkungan ini bagaimana. Nah, di sini nanti saya linknya akan cantumkan saja di deskripsi bagi Bapak dan Ibu guru yang merasa kebingungan ya, kebingungan mencari link untuk mengisi survei lingkungan belajar ini ya. Kemudian terkait NPSN, token dan NIK itu kalian bisa Ibu dan Bapak bisa tanyakan kepada operator ya. Ini bersifatnya rahasia, jadi jangan sampai orang lain tahu ya, atau guru yang lain tahu. Yang hanya tahu token NPSN itu hanya masing-masing saja ya, dan tokennya itu tiap sekolah biasanya berbeda, bukan tiap orang tapi tiap sekolah itu berbeda ya. Contoh di sini saya isi NPSN ya, ini rahasia, nanti saya tutup saja NPSN-nya. Kemudian saya isi tokennya ini juga rahasia. Kalau di di tokennya itu harus tulisan besar, maka kita harus menggunakan tulisan besar ya. Ini tanpa huruf O ya, semuanya 0. Tidak ada huruf O ya di sini, di dalam token ini tidak ada huruf O. Sekali lagi, tidak ada huruf O. Dan biasanya menggunakan huruf kapital. Dan nicknya ini pakai nick masing-masing ya, nick guru masing-masing. Oke, tadi sempat terputus agak lama karena nicknya ini saya harus mencari dulu nomor nick saya karena saya tidak ingat. Kemudian tanggal lahir, nanti saya ini tutup tetap ya, tanggal lahir Bapak dan Ibu ya, tanggal berapa, bulan berapa, kemudian tahun berapa, ini harus sesuai. Kalau misalkan tidak sesuai, ini tidak akan terbuka ya Bapak dan Ibu. Kalau sudah selesai, sudah dipastikan benar, maka Bapak dan Ibu boleh mengklik login ya. Nah, di sini sudah ada Reni Budiarto, sekolah di mana, NPSN-nya berapa, tokennya, jabatannya guru kelas, kemudian tanggal lahir, dan tipe kuesionernya paket B guru. Nanti saya ini tutup ya, mohon maaf karena ini kerahasiaannya harus dijaga. Terus kita mulai. Nah, di halaman kuesionernya ini seperti biasa, paling apakah Anda perempuan atau laki-laki? Ya jelas saya adalah laki-laki. Jangan sampai kita tidak berkenan menjawab ya. Kemudian apa agama Anda? Silakan dipilih. Di sini agamanya ada Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, kepercayaan terhadap Tuhan, agama lain, dan tidak berkenan menjawab ya. Kemudian status pernikahan, apakah sudah menikah atau bagaimana? Terus di sini ada berapa jumlah tanggungan Anda, misalkan ada berapa anak. Dari jumlah tanggungan tersebut, berapa orang yang saat ini berada di bangku sekolah. Jadi yang anak yang masih sekolah itu ada berapa orang. Kemudian apakah Anda memiliki kontrak kerja di luar lingkungan sekolah, misal mengajar di tempat bimbel, guru les privat, dan sebagainya. Ya, saya bekerja. Nah, karena kebetulan saya bekerja di tempat les bimbel atau guru les privat, jadi saya juga harus menjawab ya. Kurang lebih saya sepekannya 5 jam, lebih dari 5 jam ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari rumah anak ke sekolah? Karena letak rumah saya ini begitu jauh, mungkin 1-2 jam ya. Ada kemungkinan 1-2 jam karena posisi rumah saya ke sekolah itu lumayan jauh. Kemudian akses internet mana saja yang Anda miliki di rumah Anda. Internet wifi saya punya. Kemudian organisasi profesi apa yang Anda ikuti? Ya KKG, MGMK, forum tutor pendidikan kesetaraan, terus organisasi profesi lainnya. Nah, kalau misalkan lebih dari satu, ini kalian boleh isi lebih dari satu ya. Kemudian apa peran Anda di organisasi tersebut? Jika Anda mengikuti lebih dari satu organisasi, pilih peran yang paling tinggi ya. Nah, misalkan saya berperan sebagai anggota saja ya, misalkan ya. Kemudian
Pada akhir tahun ajaran ini, sudah berapa tahun Anda menjadi guru? Sejak pertama kali menjadi guru, saya itu kalau nggak salah sudah 11 sampai 15 tahun. Jadi lumayan lama ya. Kemudian pada akhir tahun ajaran ini, sudah berapa tahun Anda menjadi guru di sekolah ini? Nah, 11 sampai 15 tahun ya saya itu. Anda mengajar kelas berapa saja di sekolah ini? Saya tingkatnya tingkat 6 ya. Sejak pandemi Covid di bulan Maret 2020, apakah Anda sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka? Ya, sudah pernah ya, sudah sekitar 4 sampai 6 bulan ya. Kalau nggak salah, ya seperti itulah. Apa pendidikan tertinggi Anda? Saya Magister S2. Kemudian apa program studi Anda ketika menempuh sarjana S1 studi kependidikan ya. Kemudian apakah Anda merupakan guru untuk siswa berkebutuhan khusus? Tidak. Apakah Anda mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang pendidikan khusus? Tidak juga. Bentar. Oh enggak ya, saya tidak. Apakah Anda mempunyai latar belakang pendidikan non formal di bidang pendidikan khusus? Tidak, saya tidak memiliki. Mana jenis disabilitas yang dimiliki siswa berkebutuhan khusus sekolah Anda? Tidak ada siswa berkebutuhan khusus. Disabilitas fisik, visual, pendengaran tidak ada. Yang jelas alhamdulillah di sekolah saya tidak ada yang seperti itu ya. Manakah jenis kecerdasan atau bakat istimewa yang dimiliki siswa di sekolah Anda? Akademik ada. Cerdas istimewa dengan sinkronis tumbuh kembang itu mengalami masalah tumbuh kembang seperti keterlambatan bicara. Jadi ada siswa yang terlambat bicaranya ya. Saya kurang tahu, itu harus kelas 1. Cerdas istimewa dan kekhususan lain seperti ketunaan tidak ada. Bakat istimewa seni ada. Bakat istimewa olahraga juga ada ya. Apakah Anda pernah mengelola program pendidikan anak cerdas istimewa, akselerasi, kelas penyayang khusus, dan cerdas istimewa? Anak cerdas istimewa ya. Apakah Anda pernah mengelola program pendidikan? Oh belum ya, belum. Tidak pernah menjawab. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan tentang pendidikan siswa cerdas bakat istimewa? Tidak pernah menjawab. Siswa yang tidak memahami tugas yang diberikan oleh guru. Siswa tidak memahami tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Atau waktu pengajaran lebih lama untuk siswa tertentu. Saya konsisten menegakkan aturan di kelas. Iya. Saya meluangkan waktu untuk menjelaskan kembali jika siswa yang belum mengerti. Itu selalu. Kemudian saya mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan. Saya membantu siswa yang ingin menyerah ketika mengerjakan tugas sulit. Saya percaya bahwa siswa mampu mengatasi tantangan. Saya menganggap beberapa siswa memang memiliki kemampuan yang kurang. Nah ini silakan ibu dan bapak diisi saja sendiri ya. Seperti ini. Saya meminta siswa menjelaskan cara menemukan jawaban soal. Ini siswa tentang ilmu pengetahuan dalam perubahan-perubahan penting di masyarakat. Nah, yang seperti ini pertanyaan nomor 30. Nah, untuk nomor 30 ini tentang saya meyakinkan siswa tentang peran ilmu pengetahuan dalam perubahan-perubahan penting di masyarakat. Saya mengajukan pernyataan terbuka yang menumbuhkan minat siswa terhadap pelajaran. Saya menjelaskan materi pelajaran dengan membaca penjelasannya terus di buku guru. 31 itu tentang komentar atau masukan yang saya berikan di kelas membantu siswa untuk menjadi lebih mengerti atau menguasai pelajaran. Saya marah jika siswa salah menjawab pertanyaan. Saya dengan ramah memberitahu siswa tentang apa yang perlu mereka tingkatkan. Saya memberi komentar atau masukan yang membuat siswa merasa lebih percaya diri. Saya membuat siswa tidak takut untuk salah ketika menjawab atau mengerjakan tugas. Nah itu tinggal bapak dan ibu jawab sesuai dengan kondisi yang apa ya adanya di sekolah ya. Kemudian nomor 32 meminta guru lain untuk melihat atau mengamati ketika guru lain mengajar. Meminta guru lain untuk menilai atau memberi masukan terkait cara guru lain mengajar. Menunggu perintah atasan untuk menggunakan metode mengajar tertentu. Menghindari berdiskusi dengan guru yang lain. Mencari informasi dan menjadi peserta seminar atau acara-acara lain untuk mendapatkan ide baru. Bekerja sama dengan guru-guru lain untuk
memastikan adanya standar penilaian yang adil atau sama, berdiskusi dengan guru-guru lain, mengamati proses. Nah, ini tentang hubungan Bapak dan Ibu dengan guru yang lainnya ya. Nomor 33 itu tidak perlu mendengar pendapat siswa karena mereka hanya anak-anak. Ini berdiskusi dengan siswa untuk mengetahui respon mereka terhadap cara penilaian. Ini hubungannya dengan siswa ya, guru dengan siswa. Nomor 33, 34. Seperti ini ya. Bapak dan Ibu bisa pause kemudian baca sendiri. Ini nampaknya ini mencari cara yang berbeda untuk membuka pelajaran agar siswa ini hubungannya kita dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Ingat, jawab sesuai dengan apa adanya yang terjadi di sekolah ya. Kemudian nomor 35 ini tentang apa? Ini Bapak dan Ibu bisa pause kemudian bisa membacanya sendiri. Biasanya tentang visi misi sekolah sulit diterjemahkan. Oh, ini hubungannya dengan program-program sekolah ya. Nomor 35 ini. 36 ini tentang kepala sekolah memastikan praktik asesmen pembelajaran dilakukan guru di kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini tentang kepala sekolah ya, kepala penilaian tentang kepala sekolah, bukan penilaian. Apakah pernyataan berikut sesuai dengan kondisi dengan pengalaman Anda di sekolah. Jadi harus disesuaikan dengan sekolah masing-masing ya. Nomor 37 ini tentang kepala sekolah juga masih dan sekolah. 38 masih tentang kepala sekolah dan sekolah ya, tapi di sini berupa persen ya, angka persentase, apakah kurang dari 25%, 25 sampai 50%, 51 sampai 75%, lebih dari 75%, atau boleh Bapak dan Ibu tidak berkenan menjawab ya, itu bebas. Kemudian ini sekolah mendorong orang tua menjadi narasumber untuk menceritakan pekerjaan atau profesinya. Nah, ini hubungan dengan orang tua ya. Nomor 39. 40 sekolah mengomunikasikan visi misi program dan aturan sekolah kepada siswa. Sekolah mengkomunikasikan program-program ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh siswa. Berarti ini hubungannya tentang program-program sekolah yang harus apakah sudah disampaikan kepada siswa. Kemudian nomor 41 ini tentang guru siswa untuk berdiskusi dengan orang yang berbeda pandangan tentang berbagai hal. Guru mengarahkan siswa agar menghindari perbedaan pendapat. Guru mendorong siswa untuk mengungkapkan pandangan pribadi. Ini hubungannya dengan siswa. Jawab, sekali lagi jawab sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Kemudian nomor 42 ini tentang, nah ini mulai dari 42 ini survei lingkungan belajar ya. Contohnya seorang siswa tidak perlu untuk menghafalkan Pancasila. Ia juga terlihat bermain-main dan tidak serius pada saat mengikuti upacara. Sikap saya sebagai guru adalah apakah melaporkannya, menegurnya, menganggap bahwa siswa tersebut sudah cukup dewasa atau tidak berkenan menjawab. Ini boleh dipilih oleh Bapak dan Ibu guru ya. Ini tidak berpengaruh sama apapun. Kemudian dan seterusnya bisa Bapak dan Ibu pause, nanti pilih saja ya. Ingat sekali lagi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu guru alami di sekolah. Kemudian tentang nomor 43 ini sewaktu istirahat masih sama seperti itu, jawab sesuai dengan keadaan. 44 masih juga sama, ini tentang survei lingkungan belajar. Kemudian 45 masih tetap sama ya. 45 boleh di pause lah sama Bapak dan Ibu guru, nanti Bapak dan Ibu guru boleh membacanya. 46, nah ini masih tetap sama ya seperti ini. 47 sama juga survei lingkungan belajar, boleh Bapak Ibu guru nanti pause atau Bapak-bapak sekalian pause ya. 48, nah ini mulai beda lagi ya. Pertanyaannya ini benar salah, tidak yakin dan tidak berkenan menjawab. Guru pembimbing khusus boleh memfasilitasi guru reguler untuk dapat menggunakan alat bantu khusus, taktis, alat bantu dengar, mobilitas, orientasi, dan lain-lain. Ini boleh menjawab benar, salah, tidak yakin, atau tidak berkenan menjawab. Boleh ya. Kemudian nomor 49 masih tetap benar dan salah. Semua ini boleh dibaca sama Bapak dan Ibu guru, di pause saja kemudian dibaca. Nomor 50 masih tetap benar dan salah, boleh dibaca terlebih dahulu, di pause videonya. Kemudian nomor 51 masih tentang survei lingkungan belajar. Nah, tapi di sininya hampir tidak pernah, jarang, kadang-kadang, hampir selalu, atau tidak berkenan menjawab ya. Nomor 52 masih sama seperti itu, boleh di pause saja. Nomor 53 itu tidak setuju, cenderung tidak setuju, cenderung setuju, setuju, atau tidak berkenan menjawab. 54 ini boleh di pause lagi. Di sini ada tidak setuju, cenderung tidak setuju, cenderung setuju, setuju, dan tidak berkenan menjawab. 55 masih tetap sama,
ya. Bullying antar siswa bukanlah masalah yang serius. Wah, menurut saya ini masalah serius ya. 56. Saya paham cara menangani siswa yang menjadi pelaku bullying. Nah, ini boleh Bapak Ibu guru jawab sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu guru. 57. Seperti ini, ya, tidak yakin atau tidak berkenan menjawab. Saya punya pengetahuan yang mendalam tentang kekerasan seksual ya. Silakan Bapak dan Ibu guru jawab. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 58 seperti ini, silakan Bapak dan Ibu jawab benar, salah atau tidak yakin. 59 berbeda lagi ya. Sangat tidak sesuai, cenderung tidak sesuai, cenderung sesuai, sangat sesuai atau tidak berkenan menjawab ya. Nomor 60 ya, tidak dan tidak berkenan menjawab seperti ini. Nomor 61, nah ini berbeda ya. Apakah Anda mengetahui dan menggunakan modul literasi dan numerasi atau kurikulum darurat? Tidak, atau mengetahui. Ini boleh dijawab sesuai dengan sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang terakhir, pilih salah satu jawaban yang benar, menarik, seluruhnya, sebagian besar, sebagian kecil, tidak ada, tidak menggunakan modul tersebut atau bagaimana. Silakan Bapak dan Ibu guru jawab. Jadi semuanya ada 62 soal ya, bukan soal, ada 62 kuesioner. Nah, ketika Bapak dan Ibu setelah selesai mengisi 62 pertanyaan kuesioner ini, Ibu dan Bapak tinggal klik saja selesai ya. Tapi ingat Bu, Pak, di sini tidak boleh asal-asalan ya Bu. Di sini 62 soal ini dijawab tidak boleh asal-asalan. Kenapa? Karena di sini juga ada pertanyaan yang mungkin harus Bapak dan Ibu jawab ya atau tidak ya. Kalau seandainya Bapak Ibu salah dalam menjawab, mungkin cenderung jadi mengarah ke misalkan ini, apakah Bapak dan Ibu sudah mengajarkan tentang setuju nggak tentang perlakuan pelecehan seksual. Nah, kalau misalkan Ibu dan Bapak tidak membaca secara teliti, misalkan tidak setuju, nah itu kan bahaya gitu Bu ya. Jadi tolong baca dengan teliti sebelum Bapak dan Ibu mengisi. Nah, kalau setelah selesai, kita klik saja kalau sudah mengisi 62 ini, klik saja selesai. Dan di sini, apakah Anda yakin untuk melanjutkan mengirimkan jawaban? Jika memilih ya, seluruh jawaban Anda akan dikirim ke server. Ya, saya setuju. Kemudian ya, terima kasih, dan survei pun beres ya. Ini informasi yang mungkin sedikit agak membantu Ibu dan Bapak. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share-nya ya, supaya channel ini lebih berkembang.